Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin.
Oh, Rasma Diamuna tulang nani. Kasihin agak maju lah ya, agak maju. Maju, ayo. Oke. Masih tahan, lihat Tahan sini. dulu, senyum. Senyum, lihat sini. Lihat sini, lihat sini. Lihat kamera. Ah, senyum. Oke. Agak majuan, maju. Nah. Ya, oke. Ya, kali-kali lihat kamera ya. Nah, tahan. Lihat kamera dulu, lihat kamera. Nah. Oke. Oke, yuk. Salaman. Salam. Tahan dulu. Lihat sini, oke, senyum. Oke, dah. Tahan. Ya, masuk. Ya, masuk. Masuk. Nah. Kamu so jalak kamu terus. Oh, Rasma. Itu ngamang hiut, Karena menjemput dong. Karena menjemput itu. Lanjut. Masih jalan. Mari murah. Kau bisa dari sana. Aku tadi yang bola balik dulu. Nanti aja Orang Kamu enak. Kok mas? Catatannya mas. Anda jujur dulu. Di Hamuna tulang nami libong. Mau lihat mata dok tidak bata apa dengan basai. Di manuguton di parnakot ni mata nyari. Rodo hami pamurumuna nainggulan. Lao pasangapok kamuna. Jadi upangido hami asaradema hamuna asarohami lao pasangapok kamuna. Mau lihat mah? Oh, lihat emang bro. Jadi marah dia emang bro. Adorang so pasatami dope suruhamu majo pariban nami baru munai mamereng si bobuan nami. Kamu mah jangan soal mah keadaan kamu mah. Masih kok memang bro. Ya kok. Jadi Ya udah memang bro. Itu memang bro. di Hamuna tulang nami raja Libong dison Jopamu dison rodo hami pamuromuna mabuas si panganon natabo si palas rohamuna mangido hita tu debata partengka basa asa diramoti Tuhan hita dinalau mamuhali ulauta dimulana so di ujungnan anon tung songonope tulang naburju naboy terbaik kami selasma rohamuna songon hatani na tua-tua madohonon bagot namar halto tubuh di robean sehat namu nama jalo songoni mahami nama ngalian songoni mah atas yak kami Boleh deh, jadi bawa menit kita burunan merong dong betul Edgar atau pan Semua monggo
Kamu Palestina. Kamu Palestina. Jalan. Pemuda. Jadi mau lihat sama di Tuhan, mau lihat di pasorat dari presiden. Amang boru na muncul. Sorodo ami. Ulamu. Songon nama buhay ulo. Siang dia mau buhay nauli, mau buhay nadinggan. Ilot tadi berarti dia sahat tanah tu nama muncul. Bisa dibawa kami di kesemuru. Kamu dulu nauli, kamu dulu nading. Pasti sahat. Sahat perasa, sahat kalau. Mereka personal na terbaik kami yang 12 orangmu. Jadi masih gulang-gulang pangarau. Tumpe sono na terbaik kami. Tuhan di Batama mangguhi masuk-masuk. Si jalangan mah, si jalangan. Si jalangan mah. Sama. Jadi dihita tutu iban nalau marsi panganom mahita mangalat gogo asa gogo hita nom manaruhon anak nami nalau gabi helamuna borumuna gabi parumain nami tujoroni debata nalau majalo pasu-pasu parsaripeon nasida ba inarwaku tulang mangalak gogo mahita ise mahita mapetamian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur kami panjatkan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Untuk setiap berkat anugerah, penyertaan perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa yang maha baik, kalau sebentar kami akan makan bersama untuk mencari kekuatan yang daripada Engkau, supaya kami boleh melaksanakan pesta unjuk nantinya. Bapa yang maha baik, kiranya Tuhan memberkati makanan dan minuman yang telah tersedia, supaya boleh menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Si titik manda si gopan bolang-bolang pangarahutna tung songoni penaboy tarpatupa sei godang mapinasuna. Lagi mak karjomu mainta. Ayo silakan catering. Karjulu akal doi. Di sini aja depan ini. Ya. Inilah abang gelar. Ya, Pak. Iya, seperti kita yang mami, plasma pertumbuhan muda dan yang di rumah tangga ada bahagia, tidur dari abang gelar. Malam ini mau mangan. Maaf Pak. Ya. Yo, pelan-pelan aja. Oke, sekarang
Sekarang gantian. Gantian. Jangan banyak dong. Tahan dulu. Nah, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Sip, dah. Oke, lanjut ya. Makan. Wis pesta di rumah dia juga. Baru darang baru nami. Itu pun 52. Banyak makan food. Lanjutkan susah makanan di sana. Bang, isi bang ya. Jadi kau lihat mah kada tu debat apa dengan basai ala nung saya kita itu mangalap gogo satok tinai rak mahita mangudurkon
Ima anak nami lalau paru helamuna burumuna nagadi parumain nami. Hidok roa nami asa tongtong diurupi Tuhan kita senama mulai saat mengujungnya non. Lau paberhaton nasida tujoroni debata majalo pasu-pasu parsaripeon upangi dohami ba siat tulang libong mak nama bertamian mulai ate. Jadi satu real mujon nama guru. Saya singkong. Halo, boru nami. Boru nami, Paturiamon. Kalau boy pisahon dulu nah basi. Halo, boru nami buat tamu. Tarian kan. Halo. Kamu mah. Buruni Raja Buruni itu sebenarnya apa? Ada misiro. Baik. Jadi Kita lo Paturiamon. Menopel. Jadi 5 amang baru. Nah, jadi sauti kado rakso itu pertanyaan ada. Lu dia pengen itu. Soalnya aku baru tahu. Baudul. Baudul mainan. Kado rakso itu tuh. Sauti ada di kita. Kalau bobi dia itu bolu. Ada yang berdua non rabu dulu sama 5 dulu kan akan aku kurang tak kasih juga saya ida kita baru kamu lo itu lupa jadi akan aku kurang ibadahnya nanti jadi sama 5 menurut dia yang Mau tamnya sabor hati. Jadi sama 5 kita dan yang format maita dorong di bata yang majalo ke masuk di mana jauh buru Muriana dalam kalau mati dulu maita matanya yang ada orang di yang lolot dah tapi kan di sini lebay jadi mana ada nama mengenal dari matanya maita oleh kenapa itu dia mau seperhonan dari orang dari jauh dari batang juga akan mengugoton ada Tuhan kemudian iman itu wajib nama mulai dan terus mengugoton tapi itu dari Tuhan Tuhan sini roham mana menggaya dan Tuhan tolong kami juga sadari karena satu pun dan Tuhan sebelum pada Tuhan perawat oleh Tuhan yang majalo ke tempat pemuda anak guru Murian mau oleh Tuhan yang itu sekolah nama kemas oleh Tuhan pasaripeo nasi dari Tuhan bos rohana oleh Tuhan biasa roham mau nama ringan antara nama dari Tuhan itu Tuhan dulu bos kanan dari Tuhan sahok dari Tuhan pasok dari Tuhan atau mau lihat dari luar yang mempertimbang bahasa itu cuma dari asal di bagasan goreng anak Tuhan Yesus makanya kami amin tahun 5 orang kita deh Karena tak pengantin ke depan pengantin pengantin ke depan Ayo warin kan ate amang baru jalan ini naman dulu kamu deh.
Ayo, ayo. Kamu nak itu, makan. Dantar men. Lupa kita. Dantar men. Gas terus. Dantar. Bang, halo bang. Opung Ken. Sebelum kita memulai acara ibadah pemberkatan, kita terlebih dahulu menandatangani akte perkawinan. Yang pertama, orang tua pengantin laki-laki. Satu lagi, sada naik, sarung kapinggan. Parburu Amang J. Limbong.
Nah, barisan prosesi yang pertama nanti pendeta, baru pengantin, baru orang tua, kemudian diikuti dengan penatua. Untuk memasuki ruang ibadah, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam gelap. Tuhan tibakan kami di pagi hari yang cerah ini. Dan Tuhan mewujud nyatakan rencana kami terkhusus keluarga yang akan memberangkatkan dan menyerahkan anak mereka yang akan meneguhkan pernikahan pada hari ini. Tuhan telah menghantarkannya ke Bait-Mu yang kudus ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tuhan, kami mau memulai ibadah pemberkatan pernikahan hari ini. Kami tahu kami tidak akan mampu melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami undang Engkau sebagai tamu terhormat di dalam persekutuan kami pada hari ini untuk memimpin ibadah kami lewat para hamba-Mu yang akan melayani ibadah pemberkatan pernikahan hari ini. Engkau Tuhan yang menolong serta membimbing kami di dalam berpelayanan, baik tim musik maupun song leader, baik sarana prasarana yang kami pergunakan, semuanya di dalam pimpinan Tuhan sehingga berjalan dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun, sehingga kami boleh bersukacita untuk bersyukur dengan berkat dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan segala hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, salam buat kita semua. Puji Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Luhut Samuel Julius Nenggolan bersama Helvina Wolulibong. Sejak mulanya ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menginginkan agar mereka hidup bersama dalam kasih, saling memelihara, menopang dan melengkapi. Dalam rancangannya yang indah, Ia telah mempertemukan dan menemukan kasih antara Luhut Samuel Julius dengan Helvina Wolulibong, sehingga pada hari ini, Sabtu 17 Mei 2025, dengan keyakinan iman dan sukacita yang melimpah disaksikan oleh keluarga dan para sahabat, mereka hendak memohon berkat Allah untuk menjalani kehidupan baru, yaitu pernikahan. Marilah kita berdiri menyambut kedua mempelai. Setiamu yang tak pernah berakhir.
saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita ini, kami informasikan untuk kita semuanya untuk menjaga keheningan dan ketertiban di dalam beribadah, supaya HP kita nonaktifkan atau di silent. Demikian pengumuman untuk kita semuanya. Kita bernyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 2 ayat 1. Ibadah pemberkatan pernikahan suci ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau maha pemurah dan maha kasih kepada kami umat-Mu. Engkau menghendaki agar laki-laki dan perempuan ikut serta dalam karya penciptaan-Mu dengan membangun hidup berkeluarga. Pandanglah kedua mempelai ini yang menanggapi panggilan-Mu untuk hidup berkeluarga. Berkatilah mereka agar mereka mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati itu dalam kehidupan berkeluarga mereka, baik dalam suka maupun duka. Di dalam Yesus Kristus Anak-Mu, dengarlah seruan kami. Amin. Jemaat kami silakan untuk kita bernyanyi. Siapa
Segala puji dan hormat kami panjatkan di hadirat Tuhan Yesus yang baik, buat kasih setiamu yang menghantarkan kami boleh bersekutu di tempat baik-Mu yang kudus ini untuk menyaksikan peneguhan pemberkatan kedua calon mempelai. Sebelum Engkau Tuhan meneguhkan pernikahan mereka lewat hamba-Mu, kami terlebih dahulu akan disapa firman-Mu untuk menjadi landasan dan penguatan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kehidupan berumah tangga. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami sudah siap mendengar dan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Tentu kita semuanya dalam sukacita di dalam persekutuan kita untuk menghantarkan anak kita yang akan membentuk rumah tangga yang baru. Maka firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kehidupan rumah tangga mereka dan tentunya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai keluarga Kristen tertulis di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Amsal 24 ayat 3 dan ayat 4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Sekali lagi kami bacakan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk membangun sebuah rumah tidaklah mudah. Tentu harus ada perencanaan dan persiapan yang matang. Kalau kita sungguh-sungguh mau membangun rumah tempat tinggal kita mau serius, maka perlu diperhatikan perencanaan yang matang dan juga persiapan yang matang. Karena tanpa ada perencanaan, tanpa ada persiapan, boleh saja bangunan rumah itu terkendala atau terkatung-katung. Tentu kita tidak menginginkan rumah yang terkatung-katung karena tanpa persiapan dan perencanaan. Banyak hal yang harus kita persiapkan untuk kelancaran pembangunan rumah. Nah, kalau dalam pembangunan rumah sebagai tempat tinggal kita butuh persiapan, kita butuh perencanaan, kita butuh modal supaya pembangunan rumah itu lancar. Maka pembangunan rumah tangga juga perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Tetapi berbeda dengan perencanaan atau persiapan yang matang membangun rumah tempat tinggal dengan membangun rumah tangga. Kalau membangun rumah sebagai tempat tinggal, yang harus kita persiapkan yang pertama mungkin gambarnya dulu, supaya ahli bangunannya boleh membangun, mengerjakan sesuai dengan permintaan atau keinginan yang mempunyai rumah.
dan juga supaya tahu biaya atau dana yang dipergunakan. Nah, selain gambar tentu juga butuh modal dengan uang. Kalau di tengah-tengah rumah tangga, saya pikir tidak perlu dengan gambar, tidak perlu dengan uang yang banyak. Banyak orang yang mempunyai harta yang banyak atau kekayaan yang banyak, tetapi tidak jaminan menjadi keutuhan di tengah-tengah rumah tangga. Bahkan orang yang banyak punya harta, banyak punya uang, itu menjadi satu alat yang dipakai untuk hidup di dalam kemauannya sendiri, tanpa memperhitungkan, tanpa memikirkan kehidupan rumah tangga. Itu kita semua berjuang untuk rumah tangga kita berjalan dengan baik. Tentu kita pernah dengar dengan nama Khairul Tanjung. Dia adalah seorang pengusaha yang namanya berada di posisi kelima orang paling kaya di Indonesia versi Forbes Indonesia 2019. Dilansir dari Forbes, nilai kekayaan Khairul Tanjung mencapai 3,7 miliar US atau setara dengan 51,8 triliun rupiah. Dengan jumlah kekayaan sebesar kekayaan daripada Khairul Tanjung itu tentu bisa memiliki rumah yang mewah dan megah seperti istana. Kalau dilihat dari channel YouTube yang ternama menampilkan rumah Khairul Tanjung saat acara buka bersama, terdapat di sana sebuah piano dan 3 set sofa mewah serta banyak perabotan mewah lainnya. Maka nuansa mewah terlihat, terasa, dan lampu dari interiornya terasa seperti berada di hotel mewah. Ia dan keluarganya mengisi rumahnya dengan barang-barang yang berharga karena ia ingin menciptakan kehidupan keluarga yang berharga, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarga. Nah, manusia berusaha untuk melakukan, untuk menciptakan yang terbaik dan yang berharga di tengah-tengah keluarganya dengan kemewahan-kemewahan yang dia miliki. Tetapi berbeda dengan penulis kitab Amsal yang sedang menggambarkan bagaimana orang percaya mengisi dan merestorasi kehidupan pribadinya yang diumpamakan seperti orang yang sedang membangun sebuah rumah. Nah, tadi dapat kita bandingkan bagaimana Khairul Tanjung itu dengan kekayaannya, dengan kemewahannya membangun sebuah rumah atau tempat tinggal dan diisi dengan barang-barang mewah dengan tujuannya supaya keluarganya hidup tenang, hidup
senang. Tetapi Bapak Ibu, apakah jaminan harta atau gedung yang mewah membuat kita tenang, membuat kita nyaman di rumah tinggal yang kita tempati? Belum tentu. Karena ada orang yang mengatakan lebih baik tinggal di rumah yang beratapkan rupiah, atau apa bahasa Indonesianya ya rupiah ya? Lalang. Beratapkan lalang, mardindik kontopas, merlante tano, asal mah bagasan hasadao keluarga. Buat apa punya rumah mewah, tetapi rumah itu tidak menjadi tempat tinggal bersama dengan keluarga? Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari pengamsal untuk membangun rumah itu, untuk mendirikan rumah itu, dikatakan dengan hikmah. Jadi bukan dengan uang, bukan dengan kekayaan, tetapi dikatakan dengan hikmat rumah didirikan. Karena rumah yang didirikan, yang dimaksudkan di sini bukan bangunan rumah tinggal, tetapi rumah yang didirikan adalah rumah tangga. Nah, walaupun memang rumah tinggal itu sangat-sangat perlu, sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah hidup berumah tangga, tentu harus ada rumah. Tetapi yang terutama, kalaupun kita tidak memiliki rumah kita sendiri, tetapi kalau kita hidup di dalam hikmat, dimanapun kita boleh tenang. Gari tidak kadakai pemudu kita sonang, molong ado, hikmat menang bisu. Ini yang paling penting di tengah-tengah rumah tangga. Nah, ketika bimbingan dengan Luhut dan Helpina, yang namanya rumah tangga pasti ada tujuan, ada rencana, ada target yang harus mereka capai. Tapi untuk mencapai target ini bukanlah dengan waktu yang singkat dan pada usia langit. Harus ada proses, harus ada usaha. Nah, kalau ingin memiliki rumah tinggal sendiri, tentu harus ada usaha. Usaha apa yang dilakukan? Banyak cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan apa yang sudah ditargetkan di dalam kehidupannya, bahkan melakukan yang tidak halal pun dia lakukan, asal dia dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Tetapi di dalam bimbingan itu mereka berkata, kalau mau mencapai target itu harus ada usaha dan harus bekerja sama antara pasangan, antara suami dan istri. Harus saling mendukung, baik di dalam bekerja, baik di dalam melakukan usaha. Nah, tentu ini harus dilandasi dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga ketika melakukan usaha, ketika melakukan pekerjaan, maka tuntunan Tuhanlah yang bekerja, atau tuntunan Tuhanlah yang melindungi keluarga yang akan mencapai target itu, sehingga yang dilakukan adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya berjalan di jalan yang benar. Itu salah satu untuk mendirikan rumah.
di tengah-tengah keluarga. Artinya bahwa ada dulu kesepakatan atau kebersamaan di antara suami dan istri untuk mencapai target itu. Dan didasari oleh hikmat Tuhan. Dan yang kedua dikatakan pengamsal di dalam mendirikan rumah itu adalah kepandaian itu ditegakkan. Tentu perlu pengetahuan di dalam menegakkan bangunan rumah tangga itu, supaya tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tidak ada pengetahuan, pasti akan tinggal diam untuk hanya menanti saja tanpa ada usaha. Maka dengan pengetahuan itu, bangunan itu akan ditegakkan. Dan yang ketiga, pengamsal mengatakan untuk mendirikan rumah itu dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Di antara manusia harus ada pengertian, saling mengerti akan keberadaan masing-masing. Karena manusia tidaklah sempurna, pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalau di dalam perjanjian pranikah, saya sudah sebutkan perbedaan-perbedaan yang ada antara Luhut dan Helpina, baik dari segi usia, baik dari segi menerima pendidikan atau pengetahuan. Mereka berbeda. Tapi di dalam perbedaan ini, supaya rumah tangga itu berdiri kokoh dan kuat, maka harus ada pengertian. Jangan ketika pasangan kita salah, lalu kita marah-marah tanpa memberikan pengertian. Di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu, pengertian itulah yang harus kita nyatakan dan harus kita lakukan, sehingga kehidupan rumah tangga itu boleh hidup di dalam sukacita dan hidup bahagia. Karena di tengah-tengah rumah tangga pasti banyak yang harus terjadi. Tetapi bagaimana kita menata apa yang kita hadapi itu, supaya itu boleh mengakibatkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sama seperti menata barang-barang di rumah. Semahal apapun barang yang kita beli, ketika kita tidak tahu menata barang itu di mana tempatnya, maka barang itu tidak akan berharga. Walaupun rumah kita sederhana dan barang-barang yang kita miliki sederhana, tetapi ketika kita tahu menata barang itu di mana letaknya, maka akan ada keindahan, ada keasrian di dalam rumah itu. Nah, kalau kita pandai menata letak barang-barang supaya kelihatan indah, supaya asri, bagaimana kita menata hati kita ini dengan pengertian. Jangan kita paksakan apa yang ada di pikiran kita, apa kehendak kita kepada orang lain. Karena belum tentu apa yang ada di pikiran kita itu sesuatu yang baik. Belum tentu itu baik bagi orang banyak. Maka perlu penataan hati, perlu penataan pikiran dengan adanya pengertian di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita sudah pandai menata hati kita sudah pandai menata pikiran kita masing-masing, maka rumah tangga itu akan hidup bahagia. Karena masing-masing sudah boleh saling pengertian, sudah tahu kekurangannya.
Maka ketika kita tahu kekurangannya, kita akan berusaha untuk memperbaikinya atau memberitahukan bahwa itu salah, bahwa itu kurang baik, sehingga akan berusaha untuk memperbaikinya. Itu salah satu untuk menata di dalam kehidupan rumah tangga ketika ada pengertian. Ketika ada kesalahan tanpa ada pengertian, yang tidak bersalah pun jadi salah dan terhina. Aibotul dan selanjutnya masing-masing kita sudah tahu. Kalau kita dalam emosi terhadap pasangan kita, aibotul mahotong, karena tidak ada pengertian, karena tidak tahu menata hati dan pikiran, sehingga bahasa yang tidak enak didengar atau membuat sakit hati keluar dari mulut kita, sehingga menyakitkan bagi pasangan kita dan juga orang lain. Oleh karena itu, untuk Luhut dan Helpina di sini, dengan perbedaan-perbedaan yang kalian miliki, biarlah itu memperkaya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perbedaan itu indah. Kalau kita lihat bunga, walaupun aku memang dengan rangkaian bunga yang di depan ini saya kurang srek, karena penataannya kurang bagus. Tapi yang mau kita lihat di situ ada perbedaan-perbedaan warna sehingga memberikan keindahan. Dan ada juga akan mengatakan bahwa perbedaan itu indah. Perbedaan itu saling melengkapi. Jangan perbedaan itu untuk menjatuhkan pasangan kita. Yang namanya rumah tangga harus belajar dan belajar. Karena rumah tangga tidak ada surat tanda tamat belajarnya. Kalau dulu dikatakan STTB, surat tanda tamat belajar. Mulai sonari dan STTB biar deh. Mulai dulu tamat sesi sekolah dan STTB diwarnakan. Nah juru do STTB, surat tanda tamat belajar. Maka di dalam kehidupan rumah tangga juga kita tidak akan pernah menerima STTB, surat tanda tamat belajar berumah tangga. Lasadia pegajang di umurta untuk sehat amat nama rumah tangga. Lalu batua lagi maksiran batua. Adong do nama sasongete maksiran batua. Tapi saya pikir kita yang hadir di sini, kita semua mempertahankan setia dengan rumah tangga kita. Karena kita sudah berjanji di hadapan Tuhan tidak bercerai kecuali diceraikan oleh kematian. Ketika itu sudah kita terima, maka kita tamat di dalam kehidupan rumah tangga. Karena kita sudah melaksanakan apa yang sudah kita janjikan. Tidak bercerai kecuali diceraikan oleh kematian. Nah, itulah yang menjadi landasan di dalam kehidupan rumah tangga Luhut dan Helpina. Dirikanlah rumah tanggamu dengan hikmat daripada Tuhan. Ketika kita berhikmat, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan ketika kita berhikmat, maka orang lain juga akan datang atau akan memuji kita, sama seperti Salomo. Salomo adalah satu-satunya raja yang berhikmat. Maka Ratu dari Seba pun datang kepada dia, yang awalnya dia adalah untuk memuji hikmat daripada Raja Salomo. Tetapi ketika dia melihat apa yang dia lakukan oleh Raja Salomo, di mana pengawal-pengawalnya semuanya hidup di dalam keteraturan, maka Ratu dari Seba itu memuji hikmat daripada Salomo. Bahkan dia memberikan bantuan kepada Raja Salomo
untuk mendirikan bait suci Allah. Artinya ketika kita berhikmat, maka berkat-berkat itu akan mengalir. Walaupun rencana awalnya adalah untuk memuji. Bagaimana kemampuan kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga kita itu. Tetapi ketika kita berhikmat untuk menjalani kehidupan rumah tangga itu, yang tadinya mau memuji, akhirnya jadi memuji. Pasti di tengah-tengah kehidupan rumah tangga selalu ada masalah, selalu ada ujian. Tetapi ketika kita dengan hikmat menghadapi masalah dan ujian itu, maka rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang terpuji. Karena selalu mengandalkan Tuhan. Karena hikmat itu bukan pemberian dunia, tetapi hikmat itu adalah pemberian Tuhan Allah. Artinya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu, Tuhan Allah yang menjadi pimpinan atau yang akan saudara andalkan di dalam kehidupan rumah tangga. Maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Karena itu tujuan rumah tangga, untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang sudah memuliakan Tuhan, maka hidupnya akan berbahagia. Tapi orang bilang tujuan rumah tangga itu adalah untuk berbahagia. Yang pertama dan utama, tujuan rumah tangga adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau sudah memuliakan Tuhan, kita pasti bahagia. Walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah yang kita hadapi, tetapi ketika kita berhikmat, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita mampu melewatinya di dalam sukacita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajari kami di dalam kehidupan berumah tangga, supaya kami mendirikannya dengan hikmat dan menegakkan dengan pengetahuan serta mengisinya dengan pengertian, sehingga rumah tangga kami masing-masing hidup di dalam kekudusan, hidup berkenan di hati Tuhan. Karena kami hanya takut kepada Tuhan, sehingga kami boleh mempertahankan, kami boleh menjalani rumah tangga kami di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita walaupun banyak tantangan, masalah, dan pergumulan yang kami hadapi. Bersama Tuhan kami boleh melewati dan menyenangkannya di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Secara khusus kami berdoa untuk Luhut dan Helvina yang pada saat ini akan meneguhkan pernikahan mereka lewat hamba yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berkat-Mu kepada mereka. Biarlah dengan firman yang sudah mereka dengar, yang sudah mereka terima, menjadi dasar di dalam membentuk rumah tangga mereka, supaya mereka menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dipuji oleh banyak orang, karena mereka hidup di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa setelah acara dari gereja ini selesai, akan dilanjutkan dengan acara adat. Kami mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan di dalam pelaksanaan adat tersebut, sehingga berjalan di dalam damai dan sukacita serta pengertian di kedua belah pihak Nainggolan dan Limbong.
karena mereka sudah menjadi satu keluarga. Kiranya dengan kasih yang daripada Kristus melandasi seluruh rangkaian acara, sehingga sukacita dan damai sejahtera itu tinggal di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
Doa